welcome back. How long do you plan to stay? It's been a while. I miss that smile on your face. Halo, kembali lagi bersama saya Jona Simbolon, dan pada kali ini kita akan kembali belajar tentang audit 2, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang menerapkan metodologi untuk kontrol atas penjualan transaksi ke kontrol atas pengembalian dan tunjangan penjualan. Baik, ini adalah judul kita pada hari ini. Pengendalian yang berhubungan dengan penilaian pelaksana kontrol yang terkait dengan penilaian transaksi penjualan rutin semestinya relatif mudah dilakukan. Penjualan harus dibuat dari daftar harga resmi, misalnya harga dibaca oleh pemindai di Walmart atau harga yang diakses oleh tenaga penjualan dari laptop. Dalam situasi ini, prosedur pengendalian harus memberikan pengendalian yang wajar mengenai pemasukan yang benar dari perubahan harga yang diotorisasi ke dalam file komputer dan membatasi akses ke file tersebut, termasuk yang berikut ini: membatasi akses ke file ke individu yang berwenang, mencetak daftar harga yang berubah untuk diperiksa oleh departemen yang memberi otorisasi perubahan. Kemudian rekonsiliasi masukan dengan laporan hasil cetak untuk memastikan bahwa semua perubahan dilakukan dan tidak ada yang tidak sah yang ditambahkan. Lalu membatasi hak istimewa otorisasi kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk menentukan harga. Isu valuasi paling sering muncul sehubungan dengan istilah penjualan yang tidak biasa atau tidak pasti. Contohnya termasuk penjualan di mana pelanggan memiliki jalan lain ke perusahaan penjualan waralaba, penjualan yang dibundel, kontrak dengan biaya plus, atau kontrak yang lainnya yang mencakup periode yang panjang dengan ketentuan untuk pembayaran parsial. Jika transaksi kompleks ini biasa terjadi, perusahaan harus menetapkan kebijakan dan proses penanganannya yang harus dipahami oleh auditor. Masalah lain yang mempengaruhi penilaian penjualan adalah imbas hasil dan tunjangan. Hasil atau tunjangan abnormal mungkin merupakan pertanda bahwa perusahaan memiliki rekaman pendapatan yang tidak sesuai fitur audit dalam praktek risiko yang terkait dengan pengembalian penjualan. Seperti kasus Medicis dan Ernst & Young mencatat masalah yang dapat timbul jika kontrol yang terkait dengan pengembalian dan tunjangan tidak dirancang dan berjalan efektif, dan auditor menanggapi dengan tepat hal ini. Mengendalikan risiko kontrol bahwa klien harus menerapkan untuk mengidentifikasi dan segera mencatat barang yang dikembalikan, termasuk kebijakan dan prosedur formal untuk pertama, jelas menguraikan ketentuan pengembalian kontrak dalam kontrak penjualan. Kedua, menyetujui penerimaan pengembalian, lalu mencatat barang yang dikembalikan pada dokumen yang sudah diisi ulang yang diperhitungkan untuk memastikan semuanya segera terekam. Kemudian mengidentifikasi apakah kredit harus diberikan atau apakah barang akan dikerjakan ulang sesuai ketentuan garansi dan dikembalikan ke pelanggan. Kemudian menentukan potensi keuangan atau cacat pada keusangan atau cacat pada barang. Kemudian menjamin klasifikasi barang yang benar dan menentukan barang tidak dipasang kembali seolah barang baru. Lalu mengembangkan dan menetapkan metodologi cadangan pengembalian penjualan yang membutuhkan asumsi yang masuk akal dan dapat didukung. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa lagi di lain waktu. God bless you all. Dongeng seorang teman yang menjelma menjadi nematomorfa. Keluarga tinggal cerita, sudah lalu ini pasal